Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernah nggak sih kalian mendengar istilah balik modal? Pasti pernah dong ya. Nah, balik modal itu sederhananya adalah sebuah kondisi di mana jumlah seluruh pendapatan sama dengan jumlah seluruh pengeluaran. Jadi pada posisi ini, laba akan bernilai 0 mutlak. Dalam manajemen keuangan, istilah balik modal ini tuh disebut sebagai break-even point atau titik impas. Nah, maka dari itu, perkenalkan, nama saya Agnes Rowli dari kelas 06 SKKP 002, dan di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis BEP. Break-even point atau BEP, atau yang berarti titik impas, adalah keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak memperoleh rugi. Nah, sedangkan analisis break-even adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume penjualan. Pengertian BEP menurut para ahli. Menurut S. Munawir tahun 2002, titik break-even point atau titik pulang pokok dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana dalam operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Jadi total penghasilan sama dengan total biaya. Sedangkan menurut Garrison dan Norin tahun 2004, break-even point adalah tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutupi semua biaya operasional, di mana break-even tersebut laba sebelum bunga dan pajak sama dengan 0. Oke, dalam menyusun perhitungan BEP, kita perlu menentukan terlebih dahulu elemen dari rumus BEP sendiri, yaitu yang pertama, ada fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, perabotan, komputer, dan lain-lain. Nah, biaya ini adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan walaupun kita hanya menjual 1 unit, 2 unit, 5 unit, 100 unit, atau bahkan tidak menjual sama sekali. Nah, yang kedua, variable cost atau biaya variabel, yaitu biaya yang timbul dari setiap unit penjualan. Contohnya setiap 1 unit terjual, kita perlu membayar komisi salesman, biaya antar, terus biaya kantong plastik, biaya nota penjualan, itu termasuk biaya variabel. Yang ketiga, harga penjualan, yaitu harga yang kita tentukan dijual kembali kepada pembeli. Dan yang keempat, pendapatan atau revenue, yaitu perhitungan hasil yang dapat dari penjualan. Nah, jumlah pendapatan ini didapat dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual. Jadi, 4 hal tadi adalah unsur-unsur yang digunakan dalam menghitung BEP. Maka nama saya Yeremia Aktivitas Pogalin. Saya akan membacakan manfaat BEP. Manfaat BEP ada 4. Yang pertama, alat perencanaan untuk hasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Analisis BEP memberikan hasil yang baik jika asumsi berikut terpenuhi. Yang pertama, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikelompokkan dalam biaya variabel dan biaya tetap. Besarnya biaya variabel secara total berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap. Yang ketiga, besarnya biaya tetap secara total tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya tetap per unitnya berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan. Yang keempat, jumlah unit produk yang terjual sama dengan jumlah per unit produk yang diproduksi. Yang kelima, harga jual produk per unit tidak berubah dalam periode tertentu. Yang keenam, perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk apabila lebih dari satu jenis komposisi masing-masing jenis produk dianggap konstan atau tetap. Kegunaan BEP. Analisa BEP juga dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan dalam berbagai pengambilan keputusan. Antara lain mengenai yang pertama, jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kedua, jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
Yang ketiga, seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat, untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Kelemahan BEP. Kelemahan utama dari analisa BEP ini antara lain asumsi tentang linearity, klasifikasi cost, dan penggunaannya terbatas untuk jangka waktu yang pendek. Asumsi-asumsi dasar analisis BEP: yang pertama, menentukan posisi laba rugi perusahaan. Yang kedua, menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi mengenai BEP seperti pengertian, manfaat, kegunaan, atau kelemahan seperti yang rekan Yeremia tadi sampaikan, sekarang kita masuk ke dalam perhitungan BEP. Dalam proses pencatatan keuangan, BEP ini sangat berguna bagi para pengusaha. Kenapa? Karena dengan mengetahui nilai BEP, maka pengusaha mampu nih menentukan langkah strategis bagi perusahaan dalam menentukan harga jual, metode produksi, dan sebagainya. Nah, berikut 3 rumus yang digunakan dalam menghitung BEP. Rumus BEP yang pertama yaitu BEP per unit. BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, BEP diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nilai margin kontribusi per unit ini diperoleh dari selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Selain itu, nilai margin kontribusi bisa diperoleh dari hasil pembagian antara total penjualan keseluruhan dengan biaya variabel. Rumus BEP yang kedua yaitu BEP nilai penjualan. Rumusnya adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangin biaya variabel per harga. Nah, BEP ini dapat dihitung berdasarkan hasil nilai penjualan. Nilai BEP diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan hasil selisih antara 1 dengan hasil pembagian variabel dan harga jual. Rumus BEP yang ketiga yaitu BEP dengan satuan mata uang. Rumusnya adalah BEP mata uang sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit per harga per unit. Nah, BEP ini diperoleh dari harga jual satuan per unit dikalikan dengan BEP per unit. Maka dari hasil perkalian tersebut akan diperoleh nilai BEP dengan satuan mata uang yang digunakan. Nah, ketika menghitung BEP dengan satuan mata uang, kita harus menentukan mata uang mana yang akan digunakan. Jika terdapat perbedaan mata uang, maka salah satu mata uang nilainya harus dikurskan terlebih dahulu. Oke, agar lebih memahami penjelasan materi yang sebelumnya sudah saya dan rekan saya paparkan, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan analisis BEP agar lebih paham ya. Nah, ada soalnya seperti ini. Sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga ingin mengetahui berapa unit yang harus diproduksi agar mencapai BEP atau titik impas. Yang diketahui, biaya tetap produksinya sama dengan 100 juta rupiah. Dan biaya variabel atau biaya tidak tetap per unitnya sebesar Rp250.000. Nah, harga jualnya diketahui per unit itu sebesar Rp500.000. Pertanyaannya, berapakah unit yang harus diproduksi agar perusahaan tersebut mencapai BEP? Kita tulis ulang ya, diketahuinya biaya tetap produksi atau fixed cost disingkat FC sama dengan Rp100 juta. Biaya variabel per unitnya sama dengan Rp250.000. Nah, harga jual per unitnya Rp500.000. Untuk menghitung BEP dalam unit, maka persamaan atau rumus yang digunakan adalah BEP unit sama dengan FC per P dikurang V. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya. FC ini tadi ya, fixed cost yang disingkat FC atau biaya tetap. P ini yaitu harga jual per unit. Sedangkan V itu adalah biaya variabel per unit yang sudah diketahui yaitu Rp250.000. Nah, kita langsung masukkan saja ke dalam rumus. BEP per unit sama dengan Rp100 juta dibagi harga jualnya Rp500.000 dikurang Rp250.000. BEP unit sama dengan 100 juta dibagi 250.000. BEP unitnya sama dengan 400 unit. Nah, jadi kesimpulannya perusahaan tersebut harus memproduksi peralatan rumah tangga sebanyak 400 unit untuk mencapai break even point atau BEP, atau titik impas itu ya.
Oke, lanjut untuk menghitung berapa rupiah agar mencapai BEP, maka kita langsung menggunakan rumus BEP rupiah ya. Kita langsung aja. Rumusnya adalah BEP rupiah sama dengan FC atau fixed cost dibagi 1 per VC atau variable cost per S. S itu adalah sales atau penjualan. Langsung masukkan saja BEP rupiah sama dengan 100 juta dibagi 1 dikurangi 250.000 dibagi 500.000. Nah, kita turunin nih 100 juta. 1 dikurangin 250 dibagi 250.000 dibagi 500.000 kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, langsung kita hitung saja 100 juta dibagi 1/2 itu sama dengan 0,5. Jadi 100 juta dibagi 0,5 sama dengan 200 juta. Nah, jadi perusahaan tersebut harus bisa mencapai penjualan sebesar 200 juta untuk mencapai titik impasnya. Oke, lanjut ya. Gak sampai situ, melalui perhitungan tersebut, perusahaan bisa memproyeksikan target laba yang diinginkan menggunakan rumus BEP dikurangi laba sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi harga jual per unit dikurangin biaya variabel. Oke, katakanlah perusahaan tersebut menargetkan labanya sebesar 50 juta per bulan. Maka perhitungannya ialah BEP dikurangin laba sama dengan kita masukkan nih biaya tetapnya 100 juta ditambah target labanya tadi 50 juta. Lalu dibagi harga jual per unit 500.000 dikurangin biaya variabel 250.000. Kita hitung saja 150 juta dibagi 250.000. Hasilnya BEP dikurangin laba untuk targetnya itu, untuk target unitnya itu sama dengan 600 unit. Jadi kalau misalnya mau penargetan laba sebesar 50 juta, maka target unit yang harus terjual adalah 600 unit untuk mencapai titik impas atau BEP-nya ya. Nah, BEP dikurangin laba untuk target penjualan, yaitu rumusnya jumlah unit dikali harga jual. Nah, jumlah unitnya sudah diketahui 600 dikali harga jual 500.000, jadi sama dengan 300 juta. Lantas, apabila ingin menghasilkan keuntungan yang tinggi, menurut teman-teman BEP harus diturunkan atau dinaikkan? Nah, jawabannya menurut website akurat.id, agar bisnis menghasilkan keuntungan yang tinggi, BEP itu harus diturunkan. Cara paling efektif untuk menurunkan BEP ialah yang pertama, menaikkan harga produk. Nah, menaikkan harga produk ini sesuatu hal yang tidak semua pemilik bisnis bisa lakukan tanpa ragu-ragu karena takut kehilangan beberapa pelanggan kan jika harganya naik. Nah, yang kedua, lakukan outsourcing. Profitabilitas dapat meningkat ketika bisnis memilih outsourcing yang dapat membantu mengurangi biaya produksi ketika volume produksi meningkat. Jadi kalau misalnya kita mau bisnis kita meningkat, itu harus menurunkan nilai BEP-nya. Membacakan margin of safety. Margin of safety atau margin keamanan adalah selisih antara rencana penjualan atau dalam unit atau satuan uang dengan titik impas atau dalam unit atau satuan uang penjualan. Margin of safety menunjukkan kelebihan jumlah penjualan dari nilai BEP-nya dan sering juga sebagai jalur laba. Margin of safety menggambarkan batas penjualan. Jika berkurangnya penjualan melampaui batas tersebut, maka perusahaan akan menderita kerugian. Batas keamanan dinyatakan dalam persentase dari penjualan yang disebut rasio batas keamanan. Rumus MOS. MOS sama dengan penjualan atau dianggarkan dikurang BEP dibagi penjualan yang dianggarkan. Contoh perhitungannya, suatu perusahaan akan mencapai titik impas pada penjualan sebesar 175 juta rupiah pada saat menganggarkan penjualan sebesar 200 juta rupiah, maka margin of safety-nya adalah sebagai berikut. MOS sama dengan
200 juta rupiah dikurang 175 juta rupiah dibagi 200 juta rupiah. Maka hasilnya 25 juta rupiah dibagi 200 juta rupiah. Maka hasilnya 12,5%. Artinya bahwa maksimum penjualan boleh turun sebesar 12,5%. Atau target penjualan yang harus dicapai minimum adalah 87,5%. Itu dia pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, saya Agnes Rowli dan rekan saya Yerenia pamit undur diri. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. It's been 12 days, I think I'm thinking straight.